Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Teman-teman, kita melihat market kembali drop lumayan signifikan. Sebenarnya dari segi price action kita sudah membahas kemarin bahwa ekspektasi saya adalah masih bearish memang. Dan semua yang kita bahas di video kemarin sepertinya sudah sesuai ya dengan yang terjadi per hari ini. Namun penurunan ini tidak tanpa sebab, teman-teman. Ada sebuah hal yang terjadi yang menurut saya cukup besar dan wajib kalian ketahui, yang kita akan bahas juga di video hari ini. Beserta juga kita bakalan bahas kira-kira apa yang kita bisa expect untuk beberapa waktu mendatang. Namun sebelum itu kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,09 triliun dolar, turun sekitar 3,96%. Nah, di top 10 coin sendiri juga rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 4 atau 3, sekian persen hingga kurang lebih 8%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, penyebab utamanya teman-teman, kita melihat crypto drop dalam 24 jam terakhir. Tidak terkecuali mau top 10 kayak mau altcoin, yang di bawah top 10 mau meme coin, semuanya drop. Adalah karena SEC lagi-lagi berulah, teman-teman. Kali ini mereka menuntut Binance, dan tuntutannya atau tuduhannya ada kurang lebih 13 poin. Sehingga itu membuat market dalam keadaan fear, dan kemudian terciptalah sell-off yang kita lihat. Saya tidak mau membahas terlalu detail tentang apa saja yang dituduhkan di sini, karena saya yakin sudah lumayan banyak channel yang akan membahas seputaran hal tersebut. Yang pada intinya, yang pengen saya kasih tahu adalah bahwa sekarang Binance sedang berurusan dengan SEC. Dan ada 13 tuduhan. Dan intinya katanya, itu adalah Unregistered Securities Operation. Atau operasi sekuritas yang tidak terdaftar. Ilegal lah, intinya seperti itu. Dan CZ Binance tentunya langsung memberikan respons. Our team is all standing by, ensuring systems are stable, including withdrawals and deposits. We will issue a response once we see the compliant. We haven't seen it yet. Media gets the info before we do. Jadi CZ mengatakan bahwa tim mereka siap untuk menghadapi segala kendala yang ada, dan mereka akan make sure bahwa untuk withdrawal dan deposit di Binance itu tidak akan bermasalah sama sekali, dan mereka akan memberikan respons secara resmi. Tetapi teman-teman, yang perlu menjadi catatan bagi kalian adalah walaupun kita melihat SEC pada akhirnya juga mempermasalahkan Binance, tetapi menurut James Bull, so the SEC lawsuit against Binance only affects Binance.US, which only makes up 2% of its volume, $12 billion versus $250 million. So it is a complete nothing burger. Jadi ini yang perlu kalian ketahui, teman-teman, bahwa Binance itu kan ada dua nih. Binance yang di luar US, tapi juga ada Binance.US yang beroperasi khusus di Amerika Serikat. Dan kalau misalnya di luar US atau di luar Amerika, ya harusnya SEC tidak punya kewenangan untuk menuntut gitu. Jadi kalaupun bermasalah, yang dipermasalahkan harusnya merupakan Binance.US, yang kalau kita lihat dari segi datanya, itu cuma kurang lebih 2% dari volume total perdagangan di Binance. Totalnya 12 billion dollar. Oke, seperti yang kalian bisa lihat di sini. Itu paling tinggi Binance. Sedangkan Binance.US itu total perdagangannya hanya 250-an juta dolar. Sehingga harusnya menurut James Bull, walaupun memang bermasalah nih, benar-benar dipermasalahkan dan mungkin terbukti salah, harusnya tidak akan ada pengaruh yang terlalu signifikan, teman-teman. Dan juga, ini dari Will Clemente gitu. Have yet to see any material outflow of Bitcoin from Binance following the news earlier today. Only 10K Bitcoin, which is about a 1.5 decline in Binance balance, according to Glassnode. Jadi walaupun gitu ya, ini adalah sebuah berita yang tentunya sangat mengkhawatirkan, tetapi rupanya tidak banyak orang-orang yang memakai Binance itu kemudian panik gitu. Dan ini tercermin dari balance on exchanges, atau jumlah Bitcoin yang masih didepositkan di Binance.
Walaupun mengalami penurunan, tapi penurunannya itu hanya 1,5%, teman-teman. Oke, hanya 1,5%, which is nothing gitu. Jadi dengan adanya beberapa data yang kita lihat di sini, maka untuk sementara kita bisa ambil kesimpulan bahwa sepertinya market merasa ini bukan sesuatu yang terlalu mengkhawatirkan, terutama mungkin yang user Binance di luar Binance US. Sehingga tidak banyak terjadi pengeluaran aset dari Binance. Ya walaupun kita harus ngelihat lagi kelanjutannya seperti apa, seperti yang disampaikan oleh Will Clemente lagi, will continue monitoring of course. Jadi ini kan baru-baru nih beritanya teman-teman bahwa SEC menuntut Binance. Kita harus ngelihat lagi perkembangannya dalam beberapa waktu mendatang. Kira-kira apa akan terjadi berikutnya dari segi data dan lain sebagainya. Tapi untuk sementara sepertinya market memang bereaksi, tapi reaksinya tidak terlalu parah gitu. Kita memang melihat sell off di market. Bitcoin juga tidak terkecuali, tetapi kalau kalian zoom out gitu ya, dan kalian lihat persentase penurunannya, itu sebenarnya nggak sampai 10%, teman-teman. Oke, jadi menurut kalian bagaimana? Saya pengen tahu opini kalian gitu, tentang apa yang terjadi ke Binance. Kalau saya pribadi cenderung ya, ini opini saya pribadi, bahwa harusnya tidak akan ada masalah gitu. Saya pribadi juga masih merupakan pengguna Binance, oke? Saya juga tidak merasa sampai detik ini ya, tidak merasa perlu gitu ya untuk mengeluarkan aset saya dari Binance. Tapi itu opini saya pribadi dan itu keputusan saya. Tidak perlu teman-teman ikutin gitu. Tapi menurut kalian bagaimana? Apakah menurut kalian Binance pada akhirnya juga akan sampai mampu dibuat collapse oleh SEC? Ataukah ini hanya sekedar cara mereka untuk memanipulasi harga? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, ini adalah kemudian merupakan respons resmi dari Binance. SEC complaints aims to unilaterally define crypto market structure. Jadi ini adalah poin utamanya di sini, teman-teman. We are disappointed that the US Securities and Exchange Commission chose to file a complaint today against Binance seeking, among others remedies, purported emergency relief. From the start, we have actively cooperated with the SEC's investigations and have worked hard to answer their questions and address their concerns. Most recently, we have engaged in extensive good faith discussion to reach a negotiated settlement to resolve their investigations. But despite our efforts, with its complaint today, the SEC abandoned that process and instead chose to act unilaterally and litigate. We are disheartened by that choice. Ini saya simpulkan aja ya teman-teman, bahasa simpelnya saja bahwa ya mereka intinya kecewa dengan keputusan SEC untuk menuntut mereka karena menurut Binance mereka dari awal sudah secara proaktif ingin berkooperasi dengan SEC untuk menemukan jawaban sepertinya apa sih yang mereka mau dari Binance gitu ya, supaya mereka bisa dinyatakan legal atau mereka tidak dipermasalahkan gitu. Apa yang mereka mau? Dan mereka sudah mempunyai ya istilahnya mereka sudah engage in extensive good faith discussion. Mereka udah punya niat baik untuk terus melakukan diskusi, negosiasi untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada dan yang dipermasalahkan. Tetapi walaupun mereka sudah berusaha, SEC itu secara sepihak sekarang memutuskan untuk melakukan yang tadi kita bahas. Dan mereka kecewa dengan keputusan tersebut. Dan ini adalah respons langsung dari Binance, teman-teman. Oke, jadi intinya itulah yang mereka sampaikan. Ya, walaupun ini tidak membahas terlalu teknis, tapi pada intinya mereka cuma sampaikan mereka kecewa. Mereka sudah mencoba sebisa mereka untuk kooperatif gitu ya. Tetapi niat baik mereka itu tidak disambut baik oleh SEC. Dan dengan adanya hal tersebut, tidak heran kita melihat ada likuidasi yang cukup besar terjadi dalam 24 jam terakhir. Kalau kita lihat dari exchange liquidation, itu ada sekitaran 301 juta yang terlikuidasi dalam 24 jam terakhir, teman-teman. Dan tidak heran datangnya semuanya dari long. Bahkan 91%, teman-teman. 91% orang-orang yang long itu terkena likuidasi.
Dan ini adalah angka yang paling besar, teman-teman, semenjak bulan Maret kemarin. Oke, ini yang paling tinggi angka likuidasinya. Tetapi, satu hal yang membuat saya tertarik gitu adalah bahwa kita melihat angka likuidasi ini, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan beberapa bulan yang lalu, atau mungkin di tahun lalu, likuidasi itu per hari kalau kita misalnya mendapatkan pergerakan yang cukup besar, itu bisa mencapai angka bilionan dolar, guys, atau miliaran dolar. Tapi kali ini cuman kurang lebih 300 juta dolar. Jadi apa artinya? Ya kalau saya berasumsi bahwa harusnya berarti sekarang lebih sedikit traders yang prefer untuk menggunakan leverage. Jika kita bandingkan dengan tahun lalu, teman-teman. Artinya untuk sekarang, spekulan-spekulan itu sudah mulai berkurang yang menggunakan leverage. Sehingga ketika kita melihat ada drop yang lumayan signifikan dalam 24 jam terakhir kemarin pun, likuidasinya hanya kurang lebih kisaran 300 juta dolar. Ya walaupun tidak bisa dikategorikan sebagai angka yang kecil juga ya teman-teman, tapi ya ini masih termasuk angka yang wajar lah. Karena tanpa ada pergerakan yang sesignifikan 24 jam terakhir pun, kita melihat sesekali akan ada kok likuidasi sampai 200-an juta dolar, ada yang di sini juga 300-an juta dolar, dan ini tanpa harus menggerakkan market terlalu gede gitu. Sedangkan pergerakan yang 24 jam terakhir itu termasuk lumayan signifikan. Karena dalam 24 jam terakhir saja kita melihat ada candle merah yang cukup panjang ke bawah. Begitu ya. Dan juga yang berikutnya, ini ya mungkin adalah teori konspirasi ya. Sekali lagi ini udah pernah kita bahas juga bahwa setiap kali Jim Cramer, ini katanya ya, setiap kali Jim Cramer itu bullish, kita harusnya bearish. Setiap kali Jim Cramer itu bearish, kita harusnya bullish. Dan di tanggal 5 Juni kemarin, pukul 8 malam hari, Jim Cramer nge-tweet, "Put is on, time to roll." Jadi kalau misalnya kalian main options, kalian pasti tahu ada yang namanya put, ada yang namanya call. Kalau call, berarti orang tersebut merasa harusnya aset tersebut akan naik. Ini simpelnya ya guys. Kalau put, berarti kita anggap aset tersebut akan turun. Dan kalau memang benar turun, kalian akan menghasilkan uang. Dan katanya Jim Cramer, dia udah memasang put gitu. Artinya dia merasa harusnya market bakalan drop nih, atau cenderung bearish. Maka kalau kalian baca nih komentarnya, sampai ada yang membuat akun khusus Inverse Cramer. Artinya apa yang dilakukan oleh Cramer, dia akan lakukan sebaliknya gitu. Berarti calls it is done. Nah, apakah benar nih teman-teman bahwa kita akan melihat market rally karena sudah mulai banyak juga nih sepertinya para analis-analis yang cenderung sudah bergerak ke arah yang bearish. Oke. Dan terakhir, ini hanya berita selingan saja dan mungkin teman-teman juga sempat menonton tadi malam itu Apple kembali melakukan Apple event untuk memperkenalkan produk-produk terbaru mereka. Salah satunya yang mencuri perhatian adalah Apple's Vision Pro. Jadi ini seperti ya kacamata 3 dimensi gitu guys, gitu ya. Dan ini adalah untuk nanti AR atau augmented reality. Jadi di sini disebut Apple's newly revealed mixed reality headset, the Apple Vision Pro, has both turned tech enthusiasts' head and raised eyebrows after its unveiling at WWDC on June 5. Jadi, there was, however, one glaring omission from the launch, a single mention of word metaverse. Metaverse will stop being a bad word, even though Apple didn't use the word. Jadi, walaupun gitu ya, sebelum-sebelumnya orang berekspektasi ketika diperkenalkan produk-produk seperti ini dari Apple, itu akan ada pembahasan seputaran metaverse, tapi rupanya sampai sekarang itu belum ada ya teman-teman. Dan yang saya lihat tadi itu sebenarnya fungsi dari headset di sini itu ya hanya untuk gimana ya, kita bisa melihat menu dari handphonenya, kita bisa kemudian melakukan video call menggunakan headset ini, atau kalian mau membaca chat atau mau nonton YouTube, apapun itu bisa kalian lakukan menggunakan headset ini. Tapi teman-teman, harganya resminya ya, seingat saya 3.999 dolar. Atau kita anggap 4.000 dolar, berarti kurang lebih hampir 70 juta rupiah. Kalau saya sih ogah teman-teman untuk membeli barang tersebut hanya untuk mencoba. Karena ya ini menurut saya fungsinya belum terlalu banyak gitu teman-teman. Dan
perlu kalian ingat, ini adalah versi pertama gitu. Versi pertama ya biasanya masih akan banyak minusnya. Kalau kalian memang tertarik, menurut saya coba tunggu versi kedua atau ketiga atau keempatnya lah gitu yang sudah disempurnakan dan biasanya fiturnya sudah lebih solid gitu. Oke, jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian semua. Sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu. Teman-teman, semua yang kita bahas di video kemarin sepertinya sekarang sudah terjadi gitu ya. Pertama saya sampaikan ke kalian semua bahwa apabila Bitcoin sampai tidak mampu untuk maintain di atas area key level di sini yang merupakan support, maka minimal Bitcoin akan kembali nge-retest ke sekitaran area low terakhirnya di 25.800-an. Dan kita bahkan sempat menjebol di bawah area tersebut. Oke, dan untuk sekarang, saya masih merasa bahwa sell-off-nya harusnya masih akan berlanjut sampai minimal ke sekitaran area di sini. Dan sekali lagi teman-teman, area ini akan saya jadikan area di mana saya akan start untuk mencari setup untuk swing long. Oke, dari segi daily chart, tentunya belum ada sama sekali alasan bagi kita untuk sekarang flip ke arah bullish gitu ya, karena candle daily sebelumnya itu adalah candle bearish yang cukup panjang, yang cukup tebal, yang kalau kalian lihat sebelum-sebelumnya setiap kali candle seperti ini terlihat, itu biasanya bukanlah pertanda yang baik gitu. Terlebih lagi kita baru saja menjebol sebuah key level di daily chart. Nah, kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, mungkin kalian lebih bisa relate karena kita bahasnya kemarin di time frame yang kecil juga. Kita sudah kemarin sempat membahas bahwa ini memang adalah potentially bear flag gitu teman-teman. Ketika drop, ini adalah peluang sebenarnya setup untuk teman-teman masuk ke arah short. Menargetkan minimal ke sini, target keduanya adalah di sini, target terakhirnya adalah tentunya di sekitaran area di sini. Nah, kalau teman-teman yang masih sempat hold, tentunya selamat, harusnya kalian sudah dalam keadaan cuan yang lumayan banget gitu ya. Tetapi kalau kalian yang tidak sempat masuk, sebenarnya kemarin saya juga udah sampaikan bahwa kalian bisa aja dapatkan setup berikutnya apabila pullback terjadi dan kita membuat bearish continuation berikutnya. Tapi rupanya hal tersebut ya memang tidak dikasih. Yang berarti ya kalau kalian tidak sempat masuk di sini berarti memang bukan rezeki gitu. Apa mau dikata. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi short term sekarang, ya kita masih bisa expect bahwa Bitcoin akan sedikit berada dalam keadaan sideways juga gitu ya. Kita kemungkinan akan mendapatkan semacam pullback di sekitaran area di sini. Kalau kita mendapatkan bearish flag berikutnya, maka ini bisa lagi-lagi menjadi peluang untuk teman-teman yang hobi untuk short term trade untuk melakukan short teman-teman. Oke. Tapi kalian jangan expect bahwa bear flag-nya akan selalu serapi ini ya teman-teman. Tidak harus serapi ini. Tidak harus serapi ini. Kadang-kadang dia juga bisa modelnya seperti ini, teman-teman. Oke. Jadi kalau misalnya sesuatu yang kita lihat itu cenderung konsolidasi, kemudian kita mendapatkan ada breakdown di bawah trendline, yaitu biasanya adalah pertanda bahwa market bakalan melanjutkan ke penurunan berikutnya, gitu. Dan untuk sementara, gitu ya, kalau misalnya teman-teman yang belum sempat masuk ke setup apapun, posisi apapun, ya untuk sekarang kita harus wait and see lagi, oke? Kalau misalnya kalian sempat masuk di sini, ya sudah, berarti kalian sudah cuan gitu. Sekarang tunggu lagi setup berikutnya, teman-teman. Ini sama kayak kemarin ketika kita berada di sini, yang saya katakan, kita harus tunggu clue berikutnya dari market lagi, kasih taunya ke kita apa. Nanti sudah dapat lagi clue-nya, baru kita manfaatkan lagi setup berikutnya. Tetapi untuk sementara tentunya, saya pribadi akan cenderung berfokus untuk mencari peluang untuk long, bukan lagi short. Kenapa? Karena sekarang kita sedang mendekati area major support. Oke, yang tentunya saya harapkan akan kita sentuh ya dalam waktu dekat. Dan kalau itu kita lihat, maka saya akan secara aktif mencoba untuk mencari peluang setup di sini dan mungkin start untuk masuk ke peluang long. Kalau untuk swing sendiri, saya mungkin bisa bagi posisi saya ke beberapa posisi. Artinya, kalau misalnya kita mendekati area di sini, karena ingat ya teman-teman bahwa market itu tidak wajib memberikan kita persis apa yang kita mau gitu. Jadi kita harus sedikit fleksibel. Maksud saya begini, kalau misalnya memang saya mencari peluang long untuk di sekitaran area di sini, tetapi misalnya market sudah kasih clue nih bahwa pertama kita sudah mendapatkan ada pelemahan momentum bearish,
diikuti ada reversal pattern yang tercipta di sini misalnya, tanpa dia menyentuh ke area trendline di sini ataupun yang di sini, tapi sudah mendekati, itu mungkin saya sudah akan masuk posisi pertama saya. Dan kalau misalnya ternyata turun, saya mungkin akan bagi posisi ini menjadi 2 atau 3 posisi sekaligus. Artinya saya akan melakukan dollar cost average di sekitaran area di sini. Sehingga nanti kalau memang sampai kita menyentuh ke area di sini, ya saya paling mendapatkan harga rata-rata di kurang lebih area ini. Begitu. Tapi tentunya, saya juga harus tahu bahwa itu datang dengan resiko. Kalau memang ternyata terinvalidasi, teman-teman, kalau memang ternyata kita melihat daily chart pada akhirnya closing di bawah area ini dan consolidate, maka saya harus menyatakan bahwa saya salah, dan saya harus keluar dari posisi tersebut. Oke? Kalau teman-teman yang tidak tahu cara menghandle permainan seperti ini, saya tidak sarankan. Artinya kalau kalian nggak ngerti cara manage resikonya kalau kalian melakukan dollar cost average, dan juga tidak ngerti resiko atau memanage resiko untuk posisi swing long, ya kalian tidak saya sarankan untuk masuk gitu. Karena posisi swing dengan posisi scalping itu berbeda, teman-teman. Bedanya apa? Dari segi stop loss-nya saja pasti sudah berbeda. Pasti akan lebih lebar kalau di swing. Karena kan kita tidak menargetkan hanya bounce ke sekitaran area di sini. Kita targetinnya itu minimal nyampe ke area trendline atau bahkan menjebol ke atas. Yang berarti kalau saya protect diri saya di sekitaran area di sini pun, katakanlah gitu ya, dan saya katakanlah masuknya di sekitaran area di sini, itu masih provide minimal 2:1, teman-teman. Oke, atau bahkan bisa 3 atau 4:1. Jangan kalian samakan dengan posisi kalian untuk day trading. Kalau kalian day trading, ya berarti kan kalian tidak menargetkan sampai terlalu tinggi. Mungkin menargetkan hanya sekitaran nyampe ke sekitaran area di sini. Maka kalian tidak boleh juga menaruh stop loss kalian terlalu lebar gitu. Karena kalau itu yang kalian lakukan, maka jatuhnya ya trade ini cuman kurang lebih 1:1. Walaupun ini bukan yang terburuk gitu ya, masih oke lah kalau misalnya kalian memang yakin banget 1:1 masih sesekali oke kalian ambil menurut saya. Tapi kalau sudah sampai minus RR-nya, nah itu yang jangan sampai kalian ambil gitu. Oke, jadi untuk sementara teman-teman, karena kita sudah melihat Bitcoin juga bergerak sesuai dengan yang kita ekspektasikan kemarin, sekarang kita tinggal menunggu lagi berikutnya nih maunya apa nih Bitcoin. Kemarin kan kita sudah expect bahwa mereka akan melakukan melanjutkan penurunan dan sudah benar-benar terjadi. Artinya kalau misalnya kalian yang sudah short, ya harusnya sudah cuan gitu. Dan sekarang belum ada lagi setup baru yang bisa kita manfaatkan, teman-teman. Yang saya lihat berikutnya terjadi tentunya di Bitcoin secara short term, ini secara price action saja, teman-teman ya. Sekali lagi, ini akan cenderung sideways menurut saya. Sideways merangkak ke atas seperti ini. Dan kemungkinan masih akan melanjutkan penurunan minimal ke sekitaran area trendline yang saya sebutkan di sini atau bahkan ke sekitaran area di sini. Tapi kalau misalnya di pertengahan jalan, teman-teman, ini saya ingatkan ulang ya. Di pertengahan jalan misalnya ketika mendekati area di sini kita sudah start melihat ada pelemahan momentum bearish dari segi price action misalnya. Diikuti ada pattern misalnya inverse head and shoulder, atau misalnya ada double bottom, atau misalnya triple bottom, atau misalnya falling wedge di sini, saya mungkin akan berpikiran untuk start masuk ke sebuah posisi. Walaupun posisinya mungkin tidak akan full, mungkin hanya kurang lebih 30 atau 35% dulu, dan sisanya baru akan saya masukkan lagi kalau misalnya kita memang benar-benar menyentuh ke area yang saya mau gitu, which is adalah di sekitaran area di sini. Tapi kalau memang ketika kita atau saya masuk 30% tersebut dan sudah terlanjur naik dari sini, ya saya juga tidak akan terlalu menyesal, teman-teman. Karena saya sudah punya exposure. Tapi itu dengan catatan kalau kita dikasih setup. Kalau tidak ada, ya saya harus menunggu dia sampai ke sekitaran area di sini, tunggu setupnya dikasih, baru saya ambil lagi. Oke, jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.